Halo, salam pemrograman. Saya Iwan Audiensa dan kita akan mulai program kita. Kali ini kita akan bahas tentang input tapi berupa nilai. Jadi bukan lagi berupa huruf. Jadi sedikit perbedaan di sana. Kalau huruf kita tinggal ambil kemudian tampilkan. Tapi kalau dia berupa ini apa nilai, maka kita harus kurangi dulu. Oke, kita akan di sini ada nggak ya? Coba ya kita. Coba kita cari di sini nih. Oh, nggak ada. Oke, mungkin kita keluar dulu dari sini untuk saya ingin menampilkan ininya. Apakah memang ada di sini apa tidak, saya lupa. Kita akan lihat di download sini kalau nggak salah. Oke, di sebelah sini mana ya? kasih kod. Oke, ini dia. Saya akan tampilkan ke besar. Di sini kalau misalnya angka 9 misalnya, user yang menginput 9, maka di sini 9-nya kita harus kurangi dulu dengan 30 heksa. Jadi 30 heksa itu gunanya supaya kita mengambil angka yang ininya aja, satuannya aja, jadi akan mendapatkan nilai 9. Oke. Dan kemudian kalau misalnya kita input angka 5, tombol 5 misalnya, maka sebenarnya yang kita terima itu 35. Kemudian kita harus kurangi dengan 30 heksa untuk mendapatkan angka 5 yang benar-benar 5. Sebab kalau kita tidak kurangi dengan 30 heksa, maka yang didapat adalah 35 heksa. Oke, seperti itu kira-kira. Kita kembali ke program kita dan kita akan mulai. Kemarin kita sudah bahas tentang inputan ya. Kita akan ambil yang inputan kemarin. Kita ambil yang inputan aja lah. Kita kopikan inputan, input.asm, input, kita ambil jadi value.asm. Oke. Dan kita akan membuka yang ininya aja nih, 64 value.asm. Oke, dan kita akan mulai. Kemarin kita sudah bahas tentang membuat makro, jadi kita akan jadikan ini makro aja ya. Mudah-mudahan ini bisa copy paste. Oke, kita copy paste di sini dan atas kita bikin makronya. Seperti biasa dia ininya pakai makro dan diakhiri dengan end makro. Di sini end makro. Nama makronya kita akan buat namanya cetak.
cetak perlu dua parameter. Kita taruh di sini ininya. Ini kita jadikan parameter kedua. Ini parameter pertama. Kemudian di sini di bawah kita tinggal panggil makronya cetak yang kita mau ambil pesan, dan itu panjang nama PJG nama ya itu, dan kemudian kita ambil inputnya, kemudian kita akan proses inputnya menjadi nilai, tapi kita akan membuat filter. Kita ambil dulu 1 bit aja dari RSI ini masih di buffer ya, ngambilnya dari buffer. Jadi kita akan ambil 1 karakter saja, kemudian kita akan compare, kita akan bandingkan AL dengan 39. Ingat ya tadi 39 itu berarti angka 9. Apakah dia angka 9 tombol yang dipencet oleh user? Kalau di atasnya maka bukan huruf, kita akan lari ke bukan huruf. Oke, maka di sini kita harus buat bukan huruf untuk lompatan dari si JA tadi. Oke, bukan huruf mah lari ke sini, kita ingin bukan huruf akan mencetak bukan, panjang bukan. Oke, di sini akan buat kita ininya sini bukan, dan di bawahnya panjang bukan. Panjang bukan harus diinikan dengan ekuivalen bukan. Oke, di atasnya kita buat db. Input yang dimasukkan bukan angka. Oke, demikian. Kalau misalnya iya, maka kita akan buat iya db input yang dimasukkan adalah, di sini akan kita tampilkan nanti ya. Oke, jadi kita akan tampilkan, jadi tidak butuh enter. Di sini kita buat PJG iya ekuivalen dengan offset sekarang dikurangi offset dari iya. Oke, kemudian kalau misalnya gini, yang kita input buat di atas 9, maka dia akan lari ke sini. Berarti yang ada di bawah sini, yang di bawahnya JA ini antara huruf dan bukan huruf. Kenapa begitu? Karena misalnya di bawah 30 kan berarti masih mungkin kan ini. Maka kita akan buat lagi filter db AL, apakah AL nya 30. Nah, kita bandingkan dengan 30. JB bukan huruf. Oke, maka kalau di bawah 30 heksa bukan huruf katanya gitu. Maka yang setelah ada filter ini, maka yang disinilah yang merupakan huruf. Oke, di sini kita tinggal cetak iya, panjang iya. Oke, seperti ini. Dan ini harus lompat ke keluar. Kita buat di sini keluarnya keluar. Oke, seperti ini. Maka jadi dia lompatnya ke sini. Kita akan coba
apa yang kurang nanti kita akan tambah. Mungkin enter ya, kita perlu enter kali ya. Oh, buffer nih, kita perlu buffernya dikasih enter nih, mungkin kasih enter. Teng teng nantilah kita inikan dulu aja, nggak apa-apa, dalam bentuk seperti itu aja dulu. Nah, F L 64, kemudian O nama ininya 64 value.o, kemudian 64 value.asm build m f x86 64 64 value 64 value.o. Kita coba jalankan 64 value. Oke, masih nama di situ ya. Lupa kita ganti, harusnya huruf aja ya. Oh, di sini ada kesalahan, inputnya nggak keluar. Oke, kita coba satu lagi. Kalau misalnya yang kita ketik bukan kalian kita ketik satu huruf ya, input bukan angka, jadi di situ sudah benar, tinggal kita mengeluarkan input yang belum ada ya. Jadi kita akan buat prosesnya untuk mengeluarkan input. Oke, kita buat untuk mengeluarkan inputnya. Sampai di sini sudah benar semua, tinggal kita tambah mengeluarkan input sampai di sini, maka kita harus mengeluarkan inputannya di buffer. Maka untuk mengeluarkan input gini, saya sudah membuat suatu ini ya, makro yang khusus ini. Di situ ada echo untuk mengeluarkan yang tidak diperlukan. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba ini dulu. Cetak buffer ya, buffer, kemudian jumlah hurufnya adalah panjang buffer bjg buffer gini ya, pjg buff, pjg buff. Di sini pjg buff. Oke, sekarang ini mungkin kita tambah enter seperti itu. Kita coba, ini mungkin nggak bisa begini, kita dibawahin aja ya, db 10. Oke, kita simpan, kemudian kita kompilasi. Oh, ada yang salah, pj terbalik. Oke, kita pjg buff-nya ini salah ketik. Kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba linking park. Coba 1 ya 2. Sudah masuk, input yang Anda masukkan adalah 2 katanya. Oke, kemudian kalau misalnya kita ketik salah ya, misalnya angka A, huruf A, input yang Anda masukkan bukan angka katanya. Oke, jadi sekian teman-teman, demikian cara membuat inputan untuk berupa nilai. Jadi kita bisa juga proses dengan filtering. Sekian, salam pemrograman.